Tak cukup jadi anggota ormas, seorang pria di Kabupaten Bandung, Jawa Barat melebarkan sayap jadi pengedar sabu. Jumlah korban longsor galian C di area Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat bertambah menjadi 19 orang. Wilayah Lampung Barat menyimpan pesona air terjun berhawa sejuk yang memanjakan mata. Kita ke informasi pertama, pemirsa, hati-hati jika melewati perlintasan kereta tidak resmi karena seorang pengojek online ini tertabrak kereta komuter lain di perlintasan Beji, Depok, Jawa Barat. Korban tewas usai menderita luka berat di bagian kepala. Seorang pengojek online tewas tertabrak komuter lain di Beji, Depok, Jawa Barat. Petugas keamanan PT KAI bersama pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi terhadap jasad korban. Motor dan atribut ojek online milik korban ditemukan tak jauh dari lokasi. Korban ditemukan tewas di kilometer 29 jalur perbatasan antara stasiun Depok Baru dan stasiun Pondok Cina. Di TKP sini, kilometer 2900 sampai 29100, tidak ada warga yang melihat. Palang perlintasan juga warga di situ juga tidak melihat pas kita tanya. Habis itu kita mencari jenazah, taunya ketemu di bawah patok, di belakang pos RW. Korban tewas akibat menderita luka berat pada bagian kepala. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit PMI Kota Bogor. Dari Depok, Jawa Barat, Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah makan terbakar di kawasan Pasar Lama, Tangerang, Banten. Ya, akibat kejadian itu pemirsa 5 orang menjadi korban. Situasi merah di Ayam Taliwang, Pasar Lama. Pengunjung kawasan pusat kuliner Pasar Lama, Sukasari, Kota Tangerang panik saat melihat kepulan asap dan kobaran api membakar salah satu rumah makan. Petugas pemadam sempat kesulitan menuju lokasi kebakaran. Petugas harus menembus kerumunan warga. 5 orang yang terdiri dari 3 orang pegawai dan 2 pengunjung menjadi korban dan segera dilarikan ke rumah sakit. Kebakaran diduga berasal dari kompor gas yang bocor dari salah satu rumah makan. Setelah 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 60 anggota dan 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Baik, dapat informasi dari warga, Pasar Lama terjadi kebakaran, tepatnya rumah makan Ayam Kaliwang. Kami langsung respon, datang ke TKP, benar adanya kebakaran sudah melalap 1 ruko. Sampai akhirnya kami bisa atasi dengan pemadaman segera, akhirnya bisa terkondisikan. Di lokasi kejadian, petugas langsung melakukan pemadaman di sumber titik api agar tidak merembet ke bangunan lainnya. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Kebakaran juga terjadi di Cengkareng, Jakarta Barat, pemirsa, dan melalap 3 rumah kontrakan. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik dari salah satu rumah yang tengah memasak nasi. Tiga rumah kontrakan terbakar di permukiman pada penduduk Jalan Nangka 1, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu siang. Gede banget, Matt. Api pertama kali muncul dari salah satu petak rumah kontrakan yang berada di lantai 2 bangunan, kemudian merambat ke bangunan lainnya. Api padam 1 jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi. Diduga kebakaran dipicu dari korsleting listrik pada salah satu rumah saat tengah memasak nasi. Asal api dari atas, Pak. Dari lantai 2. Tapi kayaknya sih kurang lebihnya dari listrik. Terbakar rumah kontrakan lantai 2 dan kondisinya sangat rapat padat. Jadi kita harus berjibaku untuk memblokir. 14 unit kami luncurkan karena memang daerahnya sangat padat ya untuk pemblokiran ini. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran.
Dari Jakarta, Rizky Falupi, Ainis melaporkan. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, sebuah bus jurusan Jakarta Madura terbakar di tengah jalan. Ya, diduga kobaran api ini muncul dari bagian bagasi akibat adanya korsleting listrik pada mesin AC. Kobaran api membakar bagian belakang bus Pahala Kencana di Jalan Raya Paterongan, Kecamatan Galis, Bangkalan, Jawa Timur. Laju api kemudian menjalar ke bagian tengah hingga membakar seluruh badan bus. Kebakaran ini sempat membuat warga sekitar panik karena khawatir api akan merambat ke pohon bambu dan lapak barang bekas. Sementara 3 penumpang beserta sopir dan kernet bus selamat. Menurut para penumpang, sebelum api membesar sempat terdengar ledakan di bagian belakang bus yang merupakan bagian bagasi. Api akhirnya berhasil dipadamkan oleh tim damkar. Diduga kebakaran dipicu hubungan arus pendek listrik pada mesin AC. Terdapat konsleting listrik di dalam bus tersebut karena sempat terdengar bunyi agak ledakan. Kemudian untuk si kernetnya turun, kemudian memeriksa ke belakang, mobil sudah dengan kondisi ada api. Sementara itu saat petugas kepolisian melakukan olah TKP, ditemukan tumpukan rokok ilegal atau tanpa cukai di bagasi bus. Polisi juga menemukan bukti jika bus yang terbakar menyalahi trayek. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Terduga pelaku pencabulan dikepung warga yang emosi di kawasan kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku diduga tega mencabuli anak di bawah umur yang menjadi tetangganya sendiri. Kericuan terjadi saat kepolisian Resor Tanjung Balai mengevakuasi seorang pria yang menjadi terduga pelaku pencabulan anak di bawah umur di Kelurahan Beting, Kuala Kapias, Tanjung Balai, Sumatera Utara, Sabtu malam. Polisi sempat sulit mengevakuasi terduga pelaku karena warga terus mengadang dan berusaha menghakimi. Dugaan pencabulan diketahui setelah adanya laporan dari warga yang akan menangkap langsung pelaku. Bahkan ayah korban sempat menghakimi hingga terduga pelaku terluka dan bersembunyi di rumah tetangga. Menurut informasi warga ataupun keterangan yang dari yang lain-lain, sempat dimandikan, sempat dibodai, sempat anak itu pun tadi sempat pelaku. Butuh waktu 2 jam, akhirnya pelaku berhasil dievakuasi. Dan kini, pelaku telah diamankan ke Mapolres Tanjung Balai untuk dimintai keterangan atas perbuatannya. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, Wakil Gubernur Sumatera Utara Vasco Rusemi menggerebek sebuah kapal ikan ilegal di perairan Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat. Dalam penggerebekan beberapa waktu lalu, pemirsa, Vasco berpatroli bersama nelayan untuk menangkap pelaku penangkapan ikan ilegal, khususnya yang menggunakan alat tangkap troll mini atau pukat harimau. Bertemu dengan manajemen kapal, Vasco menegaskan kegiatan penangkapan ikan ilegal membawa kerugian besar terhadap para nelayan kecil. Vasco menyebut nelayan kecil selama ini kesulitan mencari nafkah karena maraknya praktik perikanan yang merusak lingkungan. Ikan-ikan kecil itu yang Bapak angkut itu semua. Jadi Bapak jangan berlindung sama aturan-aturan yang Bapak menurut versi Bapak. Yang jelas laut saya lihat rusak, Pak. Paham, Pak? Bapak mau minta mana? Kemana? Mau berlindung dalam mana? Lihat nggak, Pak, bunga-bunga karang itu? Ikan-ikan kecil itu yang Bapak angkut itu semua. Nangis nelayan saya, Pak. Nangis nelayan-nelayan Air Bangis, Pak. Karena tindak laku Bapak ini. Dan tidak ngerasa bersalah lagi. Ya, pemirsa, kepala desa harusnya memberi contoh yang baik, tapi yang ini jangan ditiru, pemirsa. 2 oknum kepala desa di Ngawi, Jawa Timur ditangkap polisi akibat mengedarkan uang palsu saat belanja di minimarket.
Polisi menangkap 2 oknum kepala desa di Ngawi, Jawa Timur yang terlibat dalam pengedaran uang palsu. DM dan ES ditangkap usai belanja pakai uang palsu di minimarket di Ngrambi dan Sini. Karyawan minimarket yang curiga langsung melaporkan hal ini ke polisi. Selanjutnya, petugas menyelidiki dan mengamankan oknum kades tersebut serta menyita 208 lembar uang palsu pecahan 100.000. Dari hasil pengembangan polisi, kembali mengamankan 3 tersangka lainnya, AS, AP, dan TAS. Berikut barang bukti ribuan lembar uang palsu. Yang diamankan dari tersangka TAS yaitu 5.040 lembar rupiah palsu pecahan 100.000, 4 lembar rupiah palsu pecahan 50.000, 1.000 lembar Brazilian real palsu pecahan 5.000 Brazilian real, 91 lembar dolar Amerika pecahan 50 dolar, 90 lembar dolar Amerika pecahan 100 dolar. Petugas menghimbau kepada masyarakat untuk lebih teliti dengan menerapkan 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Kini, para tersangka dijerat dengan pasal 3637 dan 26 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang palsu atau pasal 245 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang pria yang diduga menjadi anggota salah satu ormas di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Iya, hasil pemeriksaan pelaku, pemirsa, ternyata menjadi pengedar narkoba jenis sabu. Agus Gunawan, anggota salah satu ormas di Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat, ditangkap polisi karena mengedarkan sabu. Penangkapan pelaku berbekal dari informasi warga yang mencurigai aktivitas pelaku di kontrakannya. Polisi menangkap pelaku dengan barang bukti 106 gram sabu siap edar. Kepada polisi, pelaku mengaku tak memiliki pekerjaan lain selain menjadi pengedar sabu. Pekerjaan haram tersebut telah dilakukan 2 tahun dengan upah 6 juta rupiah setiap bulan. Tak hanya mengedarkan sabu, pelaku juga mengaku kerap mengonsumsi sabu. Sistemnya apa? Saya disuruh himpun, kerjaan saya cuma itu. Kerjaan kamu, tapi ini barang kan didapat dari kamu? Iya. Kamu dapat untung berapa? 1 bulan 6 juta. Terhadap tersangka AG berhasil diamankan oleh Sat Narkoba Polres Cimahi di daerah Parompong, Kabupaten Bandung Barat terkait dengan kepemilikan sabu 1 on atau kurang lebih 100 gram lebih. Yang mana perlu kami sampaikan, tersangka AG termasuk di dalam salah satu keanggotaan Ormas, yaitu adalah Ormas Grip Jaya, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang narkotika. Informasi lain, pemirsa, angin kencang dan hujan deras menerjang kawasan Tanah Merah, Bangkalan, Jawa Timur. Pada yang diiringi hujan deras itu membuat warga ketakutan dan menyebabkan pohon roboh serta merusak atap rumah warga. Angin kencang dan hujan deras melanda wilayah Tanah Merah, Bangkalan, Jawa Timur. Badai juga membuat pepohonan tumbang di halaman rumah warga serta jalanan desa. Sejumlah rumah warga rusak akibat tertimpa pohon besar. Menurut warga, angin kencang disertai hujan deras berlangsung 1 menit, namun daya rusaknya cukup besar. Sementara desa Batangan menjadi yang paling parah, terdampak dari sejumlah desa lainnya. Ya, anginnya dari arah sana, Pak. Ya, terus ada beberapa kejadian ya kayak pohon tumbang sama yang sampai tumbang ke rumah saya ini. Dan ya seperti inilah keadaannya. Banyak yang di selatan itu tumbang semua. Yang rusak apa, Jim? Yang rusak ya cuman dapur,
ya gentengnya itu ketindihan kayu. Terus Mbak, genteng kayu besar. Selain rumah ada apa saja Pak yang rusak? Ada sekolah SD 1 cuman rusak ringan. Sampai roboh Pak rumah? Ada yang sampai roboh rumahnya Pak? Rumahnya roboh sih enggak, cuman hancur semua. Warung? Ada warung satu. Warung roboh? Ada roboh, warung satu dekat balai desa. Pihak desa saat ini masih melakukan pendataan bersama BPBD Kabupaten Bangkalan terkait kerusakan dan kerugian akibat musibah ini. Di Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Pemirsa, jumlah korban longsor galian C di area Gunung Kuda Cirebon, Jawa Barat bertambah menjadi 19 orang. 2 korban yang ditemukan oleh tim SAR pada hari ketiga pencarian ini adalah Nalo Sanjaya warga desa Kedongdong Kidul dan Wahyu Gali warga desa Cipanas. Keduanya berasal dari Kecamatan Dukun Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jenazah Wahyu ditemukan di bawah batu yang besar berada di runtuhan, sementara jenazah Nalo ditemukan tidak jauh dari jenazah Wahyu. Dengan penemuan ini, total korban meninggal yang ditemukan menjadi 19 orang, 7 orang luka-luka, dan 6 lainnya masih dalam pencarian. Pencarian korban longsor di pertambangan Batu Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Batang, Cirebon dihentikan sementara karena longsor susulan masih kerap terjadi. Dengan tadi 2 ya, ada 19 ya. Maaf, ini ada 19 dengan yang manual tadi, sehingga masih ada 6 lagi yang harus kita. Pemirsa, tim SAR gabungan menghentikan sementara pencarian korban longsor tambang Batu Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Petugas terpaksa menarik seluruh aktivitas SAR akibat masih adanya longsor susulan yang berpotensi membahayakan petugas. Sejumlah longsor susulan terus terjadi di area timbunan batu di Gunung Kuda Desa Cipanas, Kabupaten Cirebon Minggu siang. Petugas berulang kali dibuat terkejut dan panik setelah bebatuan serta longsor dengan suara gemuruh yang kencang datang. Beberapa kali petugas menarik diri menjauh dari area timbunan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Untuk keamanan personil yang bertugas di lokasi, petugas pun menghentikan sementara pencarian terhadap 6 korban yang masih tertimbun pada pukul 1 siang. Pukul 13.00 ini sementara kita hentikan karena masih terjadi beberapa longsor susulan. Nah, ini harus menggunakan alat yang bernama total station. Nah, di mana nanti alat ini bisa mengukur, mengetahui titik-titik yang kemungkinan ada pergeseran atau perubahan tanah. Nah, sehingga memungkinkan personil kita untuk melaksanakan evakuasi dan pengangkutan juga jenazah. Sementara hingga hari ketiga pencarian ini, total 19 korban berhasil dievakuasi. Sementara 6 korban hingga kini masih belum ditemukan. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Polresta Cirebon, Jawa Barat menetapkan 2 tersangka dalam insiden longsor tambang Gunung Kuda Cirebon. Kedua tersangka merupakan pemilik tambang dan kepala teknik yang dianggap lalai terhadap peringatan petugas terkait metode penambangan maupun penghentian aktivitas tambang. Polresta Cirebon menetapkan 2 tersangka atas tragedi longsor tambang batu di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat. Kedua tersangka berinisial AK dan AR, merupakan pemilik tambang dan kepala teknik tambang. Keduanya dinilai lalai dan tidak menggubris peringatan petugas terkait aktivitas maupun metode penambangan yang salah. Penetapan kedua tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan yang melibatkan dinas terkait. Selain menetapkan 2 tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya dokumen perizinan, ekskavator dan dump truck milik Koperasi Pondok Pesantren Al-Zariyah. Dari hasil penyidikan, serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara yang kami lakukan, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang
ya, 8 orang saksi. Kemudian dari serangkaian penyidikan itu kami menetapkan 2 orang tersangka. 2 orang tersangka dengan inisial AK yang merupakan ketua operasi Al-Jariyah selaku pemilik tambang yang beralamat di Desa Bogos, Kecamatan Kuntang, Kabupaten Cirebon. Kemudian tersangka yang kedua yaitu inisial AR yang merupakan kepala teknik tambang. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 359 tentang terkait kelalaian yang menyebabkan kematian dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca longsor tambang batu di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengapresiasi pihak kepolisian dalam penetapan 2 tersangka atas kelalaian dan tidak menggubris peringatan petugas. Bahkan pemirsa, akibat kejadian ini mengakibatkan 19 orang tewas dan 6 korban masih hilang tertimbun. Terima kasih buat Pak Kapolda Jabar, Bu Kapolresta Cirebon, dan seluruh jajaran yang telah bertindak tegas dengan melakukan mentersangkakan pengelola tambang Gunung Kuda Cirebon dan melakukan penahanan. Semoga seluruh langkah-langkah ini menjadi pembelajaran penting bagi seluruh para pengelola tambang untuk tidak bertindak sembarangan, mengabaikan prinsip-prinsip keselamatan para pekerjanya, dan kemudian juga mengabaikan prinsip-prinsip pelindungan alam. Semoga korban yang belum ditemukan segera bisa ditemukan dan semoga tim evakuasi yang pada hari ini terus bekerja melakukan pencarian korban yang masih tertimbun di reruntuhan batu bisa terus bekerja dengan baik dan tetap menjaga keselamatan. Seorang remaja tewas saat dibonceng temannya yang berkendara sepeda motor melawan arah. Informasinya usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Sindutut.